Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-azmana mawasimu lit-ta'at wa qaddala ba'daha ala ba'din li hikamin balighat wa ja'ala fi syahri ramadan nafahat wa rahamat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kana idza dakhalatil ashr al awakhir shadda mi'darah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah sallallahu alaihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang terbesar ketika seorang hamba diberi taufik, dibimbing oleh Allah dalam hidupnya melakukan ketaatan kepadanya, di dalam hidupnya senantiasa memprioritaskan permasalahan akhiratnya. Ketika seorang hamba dibimbing oleh Allah untuk senantiasa tidak terfitnah oleh dunia, maka dari itu kami meyakini orang-orang yang berada di hadapan kami dan kaum muslimin yang bersungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang terpilih dari yang terpilih. Kita telah diberikan keimanan di tengah banyaknya kekufuran. Itu adalah hamba pilihan. Kemudian kita ditundukkan dengan Islam, dengan melakukan salat, puasa, haji, umrah, bersedekah, berzakat. Itu adalah hamba pilihan dari yang terpilih. Kita dimasukkan di dalam bulan Ramadan melakukan ketaatan di awal 10 saja, itu adalah hamba pilihan. Di 2/10 pilihannya dari yang terpilih. Tapi dari akhir bulan Ramadan ini lebih khusus lagi pilihannya. Karena itu dia adalah jalannya para nabi, jalannya kekasih Allah, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Walaupun dunia menyambar-nyambar, walaupun dunia semakin indah, semakin hijau, tapi hatinya dikuatkan, langkahnya diteguhkan untuk tetap berpuasa di siang hari, salat malam di malam hari, untuk senantiasa bersama suratnya Allah, kalamnya Allah. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang terpilih dari yang terpilih. Karena kita diberikan, dihidupkan, dipilih sebagai orang yang hidup di waktu yang paling berkah dari setahun, terlebih khusus kita di malam ini, yang dimana Imam Syafi'i beliau menguatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi kalau bukan di malam 21, malam 23. Kita dibukakan pintu-pintu kebaikan. Maka dari itu kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab termasuk dahulunya ulama Syafi'iyah, akan tetapi berpindah mazhabnya setelah terus mengkaji. Tapi kemudian beliau mengatakan Lailatul Qadar hiya tajur Ramadan. Lailatul Qadar itu adalah puncak yang menjadi tujuan, yang menjadi target utama di bulan Ramadan. Dan itu terdapat di 10 akhir. Wa man hurima khairaha faqad hurim. Kata beliau, barang siapa yang diharamkan mengejar apalagi beramal di dalamnya, sungguh dia telah diharamkan kebaikan yang banyak.
Dan berkata Allah Azza wa Jalla tentang malam Lailatul Qadar, dia adalah malam Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Dia adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baiknya tidak ditahu. Dia dalam bentuk keumuman khairun. Ini namanya fi halatin nakira fi siyakin nakira ta'um dalam kaidah tafsir. Kalau ada konteks yang dimana kalimat tersebut, kosakata tersebut tidak dimasuki al sebagai ma'rifah, dari lawannya nakirah menunjukkan keumuman, bahwa keumuman kebaikannya meluas, tidak ada batasan yang membatasinya. Dia lebih baik, lebih baiknya bisa 1000 kali lipat, 2000 kali lipat. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Tapi minimal lebih baiknya daripada 1000 bulan. Seseorang beribadah 83 tahun 4 bulan. Maka dari itu kata Ibnu Katsir, seandainya ada orang sholat, dan itu pasti ada yang sholat isya tadi. Kalau ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sholat isya kita sekali itu lebih baik dibandingkan orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan tanpa malam Lailatul Qadar. Kita dipilih oleh Allah sebagai orang yang hidup beramal di dalamnya di tengah banyaknya orang-orang yang dimatikan. Atau kita dipilih oleh Allah beramal di tengah banyaknya orang-orang yang diharamkan, mungkin sibuk dengan perkara yang lain. Tapi kita disibukkan dengan perkara yang baik. Dan itulah adalah malam yang penuh keberkahan. Di antara keberkahannya, kebaikannya sangat banyak. Sampai-sampai lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Itulah yang kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Di sini kita lihat Allah kabarkan fi lailatin mubarakatin, tanpa al juga. Betul-betul berkah. Berkah untuk kehidupan seorang hamba. Berkah untuk seseorang ketika bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersedekah, berpuasa dan seterusnya. Betul-betul keberkahan yang mereka dapatkan di dalamnya. Maka dari itu kata para ulama, al-barakatu ta'ni kathratul khair wa azamil ajr fi waqtin qalil. Keberkahan adalah seseorang diberikan kebaikan yang banyak, ganjaran yang besar, padahal dia melakukan dengan waktu yang sedikit. Maka dari itu kaum muslimin wal muslimat, sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, astahibbul ijtihad fi kulli Ramadan. Saya mencintai bersungguh-sungguh di semua dari hari-hari di bulan Ramadan. Wa asyaddu min fil ashril awakhir. Tapi kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, tapi saya kesungguhan saya itu lebih di 10 akhir dari bulan Ramadan. Maka dari itu banyak dari kalangan para ulama, bahkan kalau di bulan Ramadan mereka menutup majelis mereka, mereka menutup perdagangan mereka, mereka menutup bahkan berbicara hal-hal sia-sia untuk bisa fokus dengan doa, dengan membaca Al-Quran, dengan bertafakkur, dengan berzikir, dengan bersedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka dari itu apalagi kita berada di malam Jumat. Malam Jumat dari kata para ulama adalah malam yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar. Terlebih khusus terjadi hujan. Maka dari itu dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam uritu Lailatul Qadar summa unsituha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah malam Lailatul Qadar. Akhirnya Nabi terburu-buru keluar dari rumahnya ingin mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa
Lailatul Qadar terjadi, beramal. Tapi ketika Nabi keluar dari rumahnya, pergi ke Masjid Nabawi, terjadi perselisihan di antara sahabat. Ada pertikaian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan mereka, memisahkan mereka. Kemudian sampai-sampai Nabi karena kacau sekali ketika ingin didamaikan, unsituha, Nabi pun dilupakan. Dilupakan untuk mengabarkan sehingga tidak ada pengabaran. Makanya menjadi peristiwa yang tidak diketahui malam Lailatul Qadar kapan terjadinya. Apakah di malam-malam ganjil dari 10 terakhir? Malam ganjilnya dihitung dari mana? Dari depan atau dari belakang? Karena kalau dari belakang cukup 30, maka malam genap dari depan masuk dalam ganjil. Kalau dari depan malam ganjil ya 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau dari 10 terakhir dihitung dari 30 ganjil. Berarti 1 dari terakhir. Berarti masuk malam 28, masuk 26 dan seterusnya. Sampai terjadi 40 pendapat di kalangan para ulama. Dan inilah, akan tetapi ada tandanya. Ketika Nabi dilupakan, maka para sahabat pun mengatakan wa urituni asjuda fi sabihatiha fi ma'in watin. Akan tetapi kata Nabi, minimal saya akan kabarkan kepada kalian bahwa saya diperlihatkan pada malam terjadinya malam Lailatul Qadar, saya bersujud di bawah tanah, di tanah, yang di tanah tersebut terdapat air dan tanah liat. Karena dahulu dari Masjid Nabawi itu tidak ada seperti kita sudah dicor, ada seng. Masjid Nabawi dahulu hanya dari tanah liat, dinding-dindingnya, dan di atasnya hanya pelepah kurma. Jadi kalau hujan deras, maka masuk di sela-sela tersebut membasahi tanah tersebut. Kemudian kata beliau, berkata Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, famutiratis samatil kalailah, yaitu turunnya hujan di malam tersebut. Wa kana al-masjid 'alal aris fa waqafa al-masjid. Fara'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i watin. Maka saya pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersujud di atas air dan tanah. Jadi inti pembahasannya bahwa beliau melihat, diperlihatkan tentang malam Lailatul Qadar terjadinya hujan. Jadi sehingga terkumpul beberapa tanda bahwasanya malam Lailatul Qadar paling diharapkan adalah di malam-malam ganjil dari bulan Ramadan 10 terakhir. Di waktu malam Jumat kalau bertepatan, dan terlebih khusus ketika turunnya hujan. Apalagi kalau ada tanda penyempurna, di antaranya kata para ulama, malam tersebut menjadi tenang. Malam tersebut diterangkannya keburukan. Malam tersebut hati menjadi lapar. Malam tersebut karena diliputi oleh para malaikat yang senantiasa turun kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin malam ini diharapkan. Maka dari itu kita memperbanyak ibadah kita. Kemudian ibadah apa yang kita persiapkan? Maka ibadah yang paling terafdal ketika terjadinya malam Lailatul Qadar adalah kita memperbanyak salat, kita memperbanyak doa, kita memperbanyak membaca Al-Quran, kita bersedekah, dan paling utama memperbanyak taubat. Maka dari itu, dari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in waqaftu lailatul qadri ma aqul. Ya Rasulullah, kalau saya bertepatan yang saya sangka ini malam Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingnya, quli, wahai istriku yang tercinta, katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka katakan, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf.
maka maafkanlah aku. Maka dari itu berkata Sufyan Ats-Tsauri, ad-du'a'u fi tilkal laila ahabbu ilayya minas shalah. Bahwasanya berdoa di malam tersebut itu lebih aku cintai dibandingkan salat. Akan tetapi sebenarnya kalimat yang paling indah kita berikan sedikit komentar tentang ucapan ini. Sebenarnya salat adalah doa. Salat adalah doa. Maka mengumpulkan semua pendapat ini lebih utama. Kalau kita bisa berdoa di dalam salat, terlebih khusus di pada saat sujud, maka ini lebih utama. Maka tidak ada kontradiksi dari semua amalan yang dianjurkan itu berkumpul pada salat. Maka dari itu kami membuka tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Lailatul Qadar beliau melakukan salat, membangunkan keluarganya. Bahkan dalam riwayat lain sampai para sahabat takut kalau mereka sampai tidak bersahur. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Dan ini dikuatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beriktikaf, tinggal di masjid untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu perlu untuk kembali kita ingatkan, jangan seseorang menghabiskan waktunya dengan hal lain. Kalau kita tidak bisa beribadah di sepanjang tahun, atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan, atau 10 terakhir dari akhir bulan Ramadan, minimal kita beribadah di malam-malam ganjil. Maka kalau tidak bisa malam-malam yang diharapkan, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ini malam-malam yang diharapkan yang masih ada di hadapan kita. Jangan lalaikan, jangan biarkan waktu berlalu. Karena kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, idaatil waqt asyaddu minal maut. Seseorang menghabiskan waktunya begitu saja itu lebih parah, lebih berat dibandingkan kematian. Kenapa? Lianna idaatil waqt taqta'uka anillah. Karena ketika kamu melalaikan, menghabiskan waktumu tidak di atas ketaatan kepada Allah, akan memutus jalanmu kepada Allah. Kalau kita menghabiskan waktu, ya, kalau kita meninggal lebih ringan karena berpisahnya saja antara ruh dan jasad. Tapi kalau kita menghabiskan waktu, perpisahannya ruh dan jasad kepada Tuhannya, maka itu lebih berat, itu lebih sulit. Karena apalah guna hidup seorang hamba tanpa adanya ikatan seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika seorang hamba tidak berzikir, maka itu lebih baik, lebih ringan dibandingkan seseorang hidup tapi tidak berzikir kepada Allah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, madalul dzakir, madalul hayy wal mayyit, madalul dzakir wan nasi. Bahwa permisalan antara orang yang hidup dan yang mati seperti orang yang berzikir dan yang tidak berzikir. Apalagi kehidupan tanpa adanya keterikatan kepada Allah, itu akan menjadi kebinasaan bagi seorang hamba. Maka yang semoga dari peringatan ini bisa menggugah jiwa kita, tidak menghabiskan waktu-waktu kita. Bahkan kalau bisa usahakan ya untuk kita begadang sampai pagi. Kalau bisa. Ya alhamdulillah di masjid-masjid yang mengenal sunnah. Kita lihat di Masjidil Haram, kita melihat di Masjidil Nabawi, mereka menghabiskan sampai 3 juz sampai 5 juz. Bahkan di Sudan biasanya di malam-malam ganjil sampai 5 juz. Bahkan kami juga di Masjid Jannatul Firdaus, biasa kami di sana ini saat ini biasanya salatnya jam 9, berhenti jam 11, kemudian lanjut di jam 12 sampai di jam 4 subuh. Jadi sekitar 6 jam berdiri, kurang lebih 3 juz sampai 4 juz. Itu yang akan kita berbekal padanya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, manfaatkan waktu ini. Menyesal sebelum penyesalan tidak berguna. Jangan kita seperti orang-orang yang di alam kubur. Barulah mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan hidupku sedikit saja, maka saya akan menjadi orang soleh.
Saya baru mau bersedekah. Apalah kalau kematian telah menjemput? Apalah guna seseorang menyesal kalau penyesalan tidak ada arti? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati selamat dari kesyirikan, hati selamat dengan peribadatan hanya kepada Allah. Rukuk dan sujudnya dia persembahkan, seluruh waktunya dia berikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimanfaatkan dirinya, tubuhnya, ruhnya menuju kepada Allah. Semoga dan kalimat-kalimat ini menggugah diri kita. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.